Mila curiga kalau suaminya ini selingkuh dengan anak kos. Karena ternyata rumah mereka berdua ini itu dipakai untuk kos-kosan juga. Ya jadi rumah aku tuh kos-kosan. Jadi aku udah beberapa hari ini aku nemu yang aneh-aneh. Buktinya kayak baju tidur. Baju gimana, Baju Bunda? tidurnya dia kayak gini nih, Mas. Ini baju tidur. Ini baju tidur Aku kamu nemuin kan? baju tidur. Enggak, Ini aku baju- nggak pernah pakai baju tidur kayak gini, Bunda. Mungkin dia punya anak kos-kosan, ketukar kan wajar kan. Ya, temunya kos-kosan di kamar kamu. cewek. Iya, ini aku Ketemu temuin di kamar kamu. di kamar aku. Lah kan wajar ketukar. Jadi kamu curiga ada orang yang masuk ke kamar kamu, anak-anak kos-kosan yang masuk. Ya aku curiga dong, Mas. Sama Karena kan suami aku kamu udah fair, suami kamu udah fair sama salah satu anak kos. Iya. Dan aku juga jarang pulang, Mas, karena aku ngurusin ibu aku, Bunda. Ibu aku lagi sakit. Oh jadi kamu itu sekarang lebih banyak waktunya di rumah ibu kamu. Tapi emang Jadi di kos-kosan itu ada anak-anak kosan cewek-cewek sama suami kamu doang sendiri. Iya, jadi di kos-kosan aku itu kos-kosan cewek, tapi aku punya sahabat yang buat jagain suami aku Oh, sama buat kos-kosan. ngawasin. Kenapa nggak tanya sama sahabat kamu aja? Kata sahabat kamu ada kecurigaan nggak suami kamu fair sama anak kos-kosan? Tapi aku juga belum tanya, ini punya siapa? punya siapa? Langsung balik aja ke kos-kosan ke rumah kamu ya. Enggak, suami aku telepon nih, Coba Bu. diangkat. Terus speaker. Halo Mas. Aku lembur hari ini. Kamu urus aja ibu kamu. Kamu nggak usah pulang, ya? Iya, yaudah Mas. Iya Mas, iya. Katanya kamu nggak usah pulang, kayak mengisyaratkan kamu nggak usah pulang deh. Mungkin karena biar dia bisa selingkuh kali. Mas, kos-kosan aku di sini ya, Ini, Mas. kalau udah nyampe nih. Iya. Ya. Tapi bentar, Mas. Soalnya sahabat aku WA aku nih. Sahabat kamu yang mana? Sahabat aku yang Suruh jaga jagain. kos-kosan ini. Oh Oh jagain. yang suka Iya, sama Bunda. suami kamu. Ini sahabat kamu nih. Iya, itu sahabat aku, Mas. Kamu pulang nggak hari ini? Karena aku hari ini nggak pulang. Aku nginep di rumah temen. Ya nggak apa-apa kali. Suami kamu sebelumnya nelfon. Kamu jangan pulang. Sahabat kamu bilang katanya dia nanyain ke kamu pulang atau enggak. Ya Aku maksudnya jadi malah curiga ya, antara suami sama sahabat lo ada apa-apa ya? ya, belum tentu dong, belum tentu. Kan teman sahabat ini sahabat lama kan? Iya, itu sahabat aku, Bunda. Tapi nggak mungkin lah. Anak kos-kosan biasanya, Iya, biasa iya, anak-anak iya. hal gitu. Sampai di rumah mereka yang dijadikan tempat kos-kosan itu, loh, kok kata Mila itu ada motor suaminya, sedangkan tadi kan sebelumnya suaminya sempat telepon kalau dia lembur pulang malam dan minta istrinya untuk nggak pulang ke rumah mereka. Katanya Tadi suami dia kamu lembur. bilang lembur di kantor. Iya, tadi kan telepon aku dia bilangnya lembur. Kan dari awal gue udah curiga ada yang nggak beres nih. Kita lihat Dia dulu. nyuruh kamu jangan pulang ke kosan, jangan pulang ke rumah. Oh, mungkin dipakai kali sama orang lain atau ada saudaranya dia pakai motor suami kamu. Nggak ada, Bunda. Dia tuh nggak pernah ngasih kunci buat orang lain. Mas Gilang. Mas Gilang. Kenapa kamu tahan sih, Mas, pintunya, Mas? Tunggu bentar, Ya, kamu ngapain lama banget di kamar? aku lagi pakai baju. Ngapain sih bawa kamera yang banyak-banyak kamera? Sorry, ini suami kamu. Ya, ini suami aku, Bunda. Maaf Mas, ini kita dari Antv, kita mau nolongin istri kamu Ya kan. kenapa? Kan selama ini rumah kita diteror, Mas. Aku nggak mau. Kamu Aku percaya takut, sama teror-teror Mas. kayak gitu? Jangan lo ngeroin teror-teror kayak gitu. Kamu ngapain di rumah? Aku ganti baju ini, keringetan. Kamu kan tadi bilangnya lembur di kantor, Mas. Iya, saya ganti baju ini, gerah. Aku mau masuk, Mas. Lalu menantang. Kenapa? Bentar, kamu kan Kan aku mau ngambil resep obat, Mas. Iya, nggak suka saya ada kamera-kamera kayak gini. Iya. Yang saya bingung kok suaminya nggak mengizinkan istrinya untuk masuk ke dalam. Kenapa kamu ngelarang aku masuk di sini, Mas? Waduh. Jangan-jangan kamu nyimpan anak kosan di kamar ini. Bener. Oh, kamu curiga sekarang? Ya curiga lah, aku gak boleh masuk di sini. Terus tadi juga lo tadi telepon bini lo, terus bilang kamu jangan pulang malam ini, ngurus ibu aja. Ini saya ganti baju. Ya di Mas. dalam ada siapa? Kenapa kita nggak boleh masuk? Kenapa aku nggak boleh masuk? Aku takut kalau terus-terusan diteror. Itu bunyi apa? Tiba-tiba bunyi komprang dari dalam situ, saya lari keluar. Lo ngapain megang jendela? Enggak, ini lagi nganuin jemuran. Apa? Lagi benerin jemuran. Lo ngapain megang jendela tadi? Tadi mau nutup jendelanya. Enggak, lo siapa di sini? Loh, Mas Uya ngapain di sini? Ini kamar siapa? Ini kamar orang lah, Mas. Siapa Tadi yang saya megang mau jendelanya? benerin, tapi langsung aja jatuh pas mau nganuin jemuran gitu. Udah, kamu Mas Uya masuk nih, ngapain di masuk. sini? Tuh, obat kamu ada di situ.
Mas, kok jendelanya kebuka sih? Kan kamu nggak suka jendela kebuka. Aku cuma lupa tutup aja. Kamu kok sekarang permasalahin banget sih? Ya kan biasanya kamu nggak. Sini, Mbak. Lu keluar. Lu udah sana. Nih, ini siapa nih? Apa sih Mas marah-marah? Ini siapa? Ini sahabat aku Mas, dia yang ngejagain kos-kosan aku. Ternyata itu adalah sahabatnya Mila. Yang tadi Mila bilang katanya dia tempatin di situ untuk sebagai ngejagain kos dan juga mata-matain suaminya. Kamu tadi WA aku, katanya kamu mau nginep tempat teman kamu. Kayaknya aku baru mau berangkat. Lu juga aneh tadi, lu bilang lu lembur. Udah, sekarang aku mau pergi meeting lagi. Pusing aku di sini. Mas, tapi nggak bisa gitu Mas, salah aku apa? Udah, kamu mendingan urus ibu kamu sekarang. Ah, udahlah. Mas, kamu nggak bisa gitu Mas. Udah, kamu urus aja sini. Iya pas suaminya mau pergi itu tiba-tiba datang seorang cewek. Suami kamu, aduh bener-bener. Mil nih. Lihat nih. Haha, sini. Nih, lihat. Anak kos lu tuh, ya Allah nggak bisa diatur banget tuh bajunya. Ada yang ikut ada. Pas suaminya pergi, bos Uya pun nyuruh Bunda tuh ikutin suaminya. Ini mau pergi kemana suaminya? Gak bisa diatur banget sih bajunya. Aduh, Mil. Gue kan kos di sini juga bayar kali. Setelah gue dong mau pakai baju apa? Ya biasa aja dong. Udah lah, apaan sih lo bayar alay? Ih, gak jelas banget tau gak? Tuh, lihat tuh anak kos itu tuh. Oh, pasti dia ada main tuh sama suami lu. Ya nggak mungkin, nggak mungkin lah. Loh, kok nggak mungkin sih? Kamu lihat aja dong penampilannya kayak gimana sih dia. Nah, Masalahnya Mila ini nemuin baju tidur di kamarnya dia. ya ini kan belum tentu punya saya dong atau punya si Wanda. Kita kan dulu lo, kenapa lo? Ya emang nggak nuduh sih, tapi Kok kamu bilang kayak gitu? ya udahlah, itu mungkin kan di sini ada 3 cewek. Masa Coba kamu ditahan, nuduh gua ambil aku tadi. sih? Kan kamu aku suruh jagain kosan ini. Kenapa Sekarang mumpung ada dia. ada nih. baju ini di kamar aku? Ya kan di sini ada 3 cewek, Mil. Masa kamu nuduh aku? Ya aku nggak nuduh kamu, tapi aku nanya sama Itu kamu. dijagain sama anak kos justru. Tapi kamu tadi udah ngegas duluan loh. Ngegas gimana? Saya kan cuma bilang Mas Uya, ini kan siapa tahu bukan punya saya, kan di sini ada 3 cewek. Masalahnya bukan saya aja, ada si Wanda. Kamu lihat sendiri Wanda gimana? Ya mungkin dia punya si Wanda kali. Ah udah. Kamu nggak percaya Mil sama aku, sahabat kamu sendiri Mil ya? Gak lama, cewek kosan itu keluar lagi udah ganti baju. Ribut lagi nih antara si cewek kos sama si sahabatnya Mila. Mau kemana lo? Ya gue mau pergi lah. Lu jangan malam-malam lo pulang, gua kunciin lo ya. Lah, gue ngekos di sini bayar ya. Ah bodo Saya amat bayar, terserah lu. Tuh, lihat sendiri Mil. lu kenapa jadi kayak gini? Ini kan bukan punya kos punya lu. Lah kan gue disuruh jagain ini sama si Mila. Tapi ini bukan punya lu kan? Ya, gak bisa gitu dong. Nggak gitu, karena dia juga bayar. Kamu juga nggak harus kayak gitu. Sekarang gue tanya, mumpung ada lo nih. Ini baju tidur lo bukan? Bukan. Hah? Bukan. Saya nggak tahu Mas. Saya nggak. Lah lu aja pakaiannya kayak gini. Ini pasti punya lu lah. Ini aku temuin di kamar aku. Tuh, aku nggak pernah pakai baju ini loh. Tapi gue nggak pernah punya baju kayak gini ya Mas. Tapi dari postur badannya postur badan lo Tuh. nih. Sama banget tuh, Iya, lihat apaan tuh sih? pendek kayak gitu. Enggak, ini bukan punya kamu, ini punya siapa? Ya nggak tahu. Ya Oke, nggak ada berapa orang yang tahu. kos di sini? Ada 3 orang cewek Dan semua. kamu berarti ya? Iya benar. Lu diem aja deh, jangan sombong banget sih lo. Kan di sini ada Wanda, Mita, sama Mary. Lu jangan nuduh-nuduh gue juga dong. Aneh banget nih. Udah punya lu pasti. Tuh lihat aja Mas Uya pendek begitu Lo kayak nggak usah nuduh deh. Kalian kenapa sih? Ya. Nanya. Loh, Kan aku cuma nanya, ini baju siapa? Tapi gue bilang bukan kan. Terus dia terus Oke, Kamu kita harusnya nggak bisa kita diem. juga nggak bisa membuktikan. Pokoknya bukan punya lo. bukan. Bukan punya lo. bukan. Ya udah gue mau pergi apaan sih lo? Ih. Ya. Jadi suami kamu di sini cuman sendirian cowok satu-satunya Iya mas. sama dia Iya sama yang sama anak-anak kos anak cewek-cewek kos, semua. iya. Bener. Iya, tapi kan ada aku. Kamu gak usah khawatir lah. Mas Uya juga. Ada aku kok. Tenang aja. Gue khawatirnya sama dia. Pas saya mau masuk mobil, saya ngelihat kayak ada orang merhatiin kita, ngeliatin kita. Dia ngeliatin kita dari tadi. Hah? Mbak, cewek pakai tongkat. Pas
saya mau negur dia langsung pergi, kabur buru-buru. Mbak. Siapa sih? Dia ngeliatin kita dari tadi. Dari tadi di situ, gue lihat. Ini siapa nih cewek pakai tongkat nih ya? Tadi ada cewek pakai tongkat ngeliatin kita terus, lu gak kenal? Aku nggak kenal, Mas. Gak kenal? Nggak kenal. Ya udah, yuk, jalanin udah. Cepet. Gue nggak bisa nggak deket-deket soalnya nggak pakai tutupan muka. Ayo cepetan. Jangan terlalu deket. Katanya dia mau meeting, tapi ngapain dia ke kafe? Tadi kan udah jelas-jelas dia ngomong dia mau meeting di kantor. Cepetan sini. Pas kita lagi mantau Gilang, tiba-tiba datang seorang cewek dan nyamperin Gilang. Loh, kok dia ketemu sama cewek? Loh, dia cipika-cipiki. Enggak, emang dia di kosan tadi ya? Gue gak terlalu merhatiin, kan tadi gue langsung jalan tadi sama ngikutin si suaminya. Tuh, gue telepon Mas Uya. Mas, selain itu aku juga dapat teror ini, Mas. Oke, dapat teror. Tapi ini bajunya juga belum tahu dia punya siapa. Anak kos yang tadi pergi itu mencurigakan sih, ini apa nih? Ini teror yang kamu terima? Iya, aku takut, Mas, karena aku sering Ada di dapat dalamnya ada teror-teror kayak batu. gini. Orang nimpuk gitu. Coba, ini apa nih? Teror nih, tinggalkan suamimu atau hidupmu akan sengsara. Tiap hari ini batu dia nimpuk rumah aku. Tiap hari kamu dapat teror ini? Iya. Astrid telepon. Dia bilang katanya Astrid ngikutin si suaminya ini bukannya ke kantor malah ke tempat tongkrongan. Astrid, lo di mana? Lo ngikutin suaminya kan? Iya, ngikutin suami. Tapi Enggak. halo. Iya, terus Ya, halo? suaminya berhenti di kafe. Lu harus kesini deh. Oke, lo Sherlock ya? Iya. Halo? Ini dia ternyata ke kafe dan ketemu cewek, ketemu Hah? perempuan di sini. Ada cewek, Mas. Cewek siapa? Nggak tahu, pokoknya lu datang ke sini. Gue share location, lu cepat kesini ya. Iya. Pak, cepetan, Pak. Mas, Iya, cepetan, kita Mas. lagi Aku menuju mau ke sana. lihat. Iya. Gue di share location. Mas Uya mau kesini. Kita tunggu aja, kita tunggu. Tadi katanya kan suaminya mau ke kantor, bener kan? Iya, Bu. Nah, mau meeting kan, mau lembur. Ini ngapain dia ketemu sama cewek? Lu lihat dulu, lu lihat. Ini si Wanda. Mas, kamu ngapain di sini? Wanda, kamu juga ngapain di sini? Aku sama Mas Gilang ngomong tentang masalah pekerjaan. Iya, cuma kerjaan doang. Masalah kerjaan tapi masalah mestaan. Lo tadi bilang mau lembur, terus berarti benar nih. Ya. Mas Uya, Kamu Lo ngapain, Mas? pacaran sama anak kosan lo kan? Enggak, Mas. Saya kerjaan doang, Mas Uya. kita tadi ngomong masalah pekerjaan doang, gak ada apa-apa. Iya, Kalau masa pekerjaan kenapa di sini? Kenapa Tadi- nggak di kantor? Iya. sekalian makan malam. Terus tadi juga waktu lo baru datang tadi, lo sempat begini telepon-teleponan. Oh, jadi baju itu punya kamu? Tentang masalah baju itu bukan punya gue ya. Kamu nggak usah ngelak lagi, kamu kan udah ketahuan sama Yang ngekos di situ bukan gue doang kan? Mbak, lu ngomong aja jujur. Kan kasihan, ini kan ini ibu kos lu mau bagaimanapun juga ini yang punya kos, masa lu nggak ngomong Mbak sih? Astrid, saya cuma masalah kerjaan doang. Masalah Ya, kerjaan. kalau kerja kenapa di sini? Jadi lo punya kerjaan sama anak satu kosan? Kan kantor aku itu sama kantor dia ada kerjasama. Kok iya? Iya, Kenapa harus berduaan di sini, Mas? Kenapa tadi gak ngomong tadi di kos-kosan? ini mendadak kesininya. Kita mau ketemu Sekalian di makan sini. malam. Ya terserah kita dong, kan kita ngomongin masalah pekerjaan. Apa kamu bilang terserah? Pak, ini suami aku loh. Tapi kita ngomongin masalah pekerjaan loh. Ya, tapi kamu nggak usah kayak gitu. Iya apaan sih lo? Kok kamu ngebela dia sih, Mas? Bukan aku ngebelain dia, emang masalah kerjaan. Profesional kerja dong. Iya, profesional kerja. Tapi kenapa harus berduaan juga? Kan nggak perlu berduaan. Udah Mas, ngaku aja deh mendingan sama istri kamu. Lah, aku apa nih? Iya. Aku apaan sih? Yang Ngaku apaan Ngaku ini, apa nih? Mas? Aku apaan? Kamu Coba kamu jelasin ke aku. Kamu ada main sama cewek ini? gak ada main sama cewek ini. Ya terus apa?
Itu cuma masalah kerjaan, kamu udah bilang berapa kali? Masalah kerjaan apa mas? Kamu apaan sih? Ya, ini kan suami aku. Udah. Emang kenapa masalah? Ya masalah lah. Oke, sekarang gue mau tanya. Oke, gue mau kalau ada yang lo nggak mau jawab, lo ada hubungan apa berdua? Kita pacaran kan mas? Jaga mulut lo. Kita nggak pacaran. Kita pacaran kok. Pacaran. Enggak, kita nggak pacaran. Enggak, kita pacaran. Kamu tanya Ngomong aja. apa sih kamu? Ini apa-apaan sih mas? Dia bilang pacaran. Sekarang kamu jelasin ke aku mas. Nanti kamu jelasin deh, kenapa Kamu bilang meeting berdua, ngapain kamu berdua di sini? Kenapa kamu nggak jelasin di rumah tadi? Ya ini mendadak. Kamu nggak mikir mas? Ibu lagi sakit di rumah, tapi kamu malah pacaran sama orang ini. Kamu maksudnya apa sih? Kamu ngancurin hubungan kita. Kamu nggak ngargain aku mas. Dia salah sendiri lah mbak. Kamu nggak pernah ada anak tuh buat dia. Kamu nggak ada urusannya ya sama rumah tangga aku. Iya, kamu juga sih terlalu mikirin ibu kamu itu yang lagi Dia sakit. kurang perhatian loh. Seharusnya kamu ngerti mas, orang tua aku lagi sakit. Dia mau sampai kapan bertahun-tahun? Emang dia mau orang tuanya sakit? Ini sebagai anak harus Orang tanggung tua itu jawab. lagi sakit, seharusnya kamu tuh ngerti. Harusnya dia juga ngerawat saya, Mas. Ya dia kan kurang perhatian, jadi wajar dong gue perhatiin dia ya kan. Denger ya, lu nggak usah ngomong kayak gitu. Walaupun gua kurang perhatian dari dia, tapi lu nggak usah ngancurin hubungan gua kayak gitu. Lu Lah jangan kamu fitnah gua. apaan sih? Ya, tapi kan aku sayang sama kamu mas. Ini kan suami aku. Sekarang gue tanya sama lo ya, lo itu kan nginep di tempat dia, ngekos di tempat dia, masa lo ngambil suami orang sih? Ya terus siapa ya mbak? Ya, saya nolongin dia. Ya tapi ini Tapi kan ini suami saya. Lo punya harga diri dikit dong, Mbak. urusan lu kan. Ini bukan urusan lu kan mbak? Oh, jagoan banget. Tapi ini masalah dia bukan mas. Kenapa kamu harus belain dia mas? Karena bukan urusan gua, tapi lu ngapain pacaran sama laki Lu orang? ngurusin Itu hidup lu suami sendiri. orang. Itu suami orang, gua bener-bener keterlaluan. Tapi lu gak punya hak kan? Wah, Wanda. Soalnya saya nggak tahu diri, lu tuh cuma ngekos di tempat gue. Ya gue sayang sama dia, emang kenapa masalah buat lo? Ya masalah lah. Gua cuma Dia kan suami gue. gua nggak sayang sama lu. Gua nggak ada apa-apanya sama lu. Gua ada WhatsApp-nya kalau dia yang ngejar-ngejar gua. Oke. Kamu apa sih? Iya. Oke. Gua baca ya. Ini Wanda Anakos berarti dia ya? Iya. Oke. Tunggu dulu. Udah, Wanda. Tunggu dulu. Biar jelas semuanya. Tunggu dulu. Ngerti nggak? Tunggu. Nih, Wanda Anakos, ya lu naksir dia nih. Lu suka sama dia. Terus dijawab sama dia nih. Sorry Wanda, gua nggak ada apa sama lu. Kita cuma urusan kerja doang. Kantor lu ada urusan sama kantor gua. Berarti benar. Benar, Oke. maksudnya. Oke. Kata Wanda udah tinggalin aja istri lu. Istri lu pasti tukang selingkuh. Ya, berarti kalau memang mereka tidak ada hubungan atau mungkin cuma ceweknya itu yang kebaperan, lantas itu baju tidur punya siapa? Udah, kamu sama aku aja, aku rela di poligami, kata Wanda. Aku nggak bisa, aku nggak ada perasaan apa sama kamu, oke. Dan dia udah penolakan. Lo Lu kenapa nggak sih ngejar-ngejar dia. ngejar-ngejar suami orang? Tapi lu sayang sama dia. Urusan Dia suka nggak sama lu? Nggak kan? Aku sama kamu cuma teman curhat, Tapi kan ngerti aku nggak? sayang sama kamu. Tuh bener kan Mas Uya? Saya nggak ada apa-apa sama dia. Oh berarti kamu yang nuduh aku selingkuh. Tapi kamu sendiri. Emang gue suka sama laki lu, emang kenapa? Ya udah malam ini juga kamu pergi dari kosan saya. Mas gila gak apa-apa kok gue ngekos di situ. Iya, boleh. Iya. Dia boleh pergi. Tapi nggak malam ini juga. Dia cewek. Terus kamu pikirin dia. Wah, bener-bener. Tapi kamu nggak pikirin aku. Nyari kosan gak segampang Kalau ini ya, dalam Bang. kondisi kayak begini, yang lo harus pikirkan lo harus menyelamatkan keluarga lo. Denger ya, gue udah bayar uang kos tahun loh. Uang kos tahun nanti gua balikin. Sekarang kamu pergi deh dari kosan itu. Aku males ribut-ribut kayak gini. Mbak, kasihan Jangan ngancurin Mbak. hubungan. Ngejar-ngejar suami orang. Iya, jangan. Diem deh. Ya emang bener Kau tahu diri. Kamu pergi. Dia barat. Udah sayang, udah jelas kan sekarang? Tapi kamu udah jahat mas sama aku. Ini cuma urusan kerjaan doang. Ya, udah ya. Bentar, ada telepon. Ya, halo? Itu telepon dari siapa? Dari bos aku. Dan aku ke kantor dulu. Aku ada Kamu kemana lagi mas? dipanggil bos aku. Ya. Kamu Kamu nggak mau ngejelasin sama istri kamu semuanya? nggak nanti aja nanti ya. Nanti gimana? Nanti aja Mbak. Ya, masuk ya. Kamu apa-apaan sih mas? Kok dia lagi sih? Mbak? Kok dia lagi sih? Ya, anggap aja tidak ada hubungan apa-apa antara suaminya dengan si anak kos itu. Artinya kita anulir kalau baju tidur itu punya cewek itu. Berarti punya siapa? Tapi saya nggak tahu, saya tetap curiga sama Namon, sahabatnya Mila. Tapi pertanyaannya punya siapa jadinya? Ya aku yakin
Mas ini itu punya Wanda. Tapi kok nggak tahu kenapa gue curiga sama temen lo loh. Sama si... Siapa tadi sahabat lo yang lo taruh di kos itu tuh? Gak mungkin Mas, karena dia sahabat aku. Tapi gue bingung deh tadi. Kenapa? Tadi gue ketemu orang pakai tongkat ngeliatin cewek. Waktu lo udah pergi di depan kos-kosan di depan rumah dia. Barusan gue ngeliat lagi pas sebelum naik mobil, pas lo duluan. Tadi di awal kamu bilang katanya kamu suka diteror, ya kan? Iya kan, aku suka. Terornya apa? Aku tuh nemu baju ini dan aku juga dikirimin Udah, tadi dia ada kertas jauhi suami kertas. Jadi kamu. kan aku takut Bunda kalau aku diteror-teror terus. Jadi ada hubungan sama cewek pakai tongkat tadi nggak ya? Orang lewat aja kali, lu lebay. Gak masa bisa muncul orangnya sama kok. Gua aja nggak lihat. Tiba-tiba di tengah jalan menggoda kita, Lutfi telepon. Ya, gue kesana, oke. Kamera udah siap semua kan? Ya, kamera ke tempatnya Lutfi udah ada semua. Oke siap. Oke, Jadi tadi suami lo tuh sebetulnya tadi terima telepon dari penggoda kita. kan dia bilang dari Penggoda bosnya dia, Mas. dia udah kontak-kontakan sama penggoda kita selama beberapa hari ini. Tapi dia bener tadi dia bilang katanya. Coba kita lihat aja bener nggak? Dia bilang mau ketemu bosnya suami Iya. kamu kan? Oke, yuk langsung. Kita duluan aja deh, coba deh. Gue yakin nih pasti ketemu Lutfi kok, orang Lutfi yang bilang kok. Bener aja. Ternyata Gilang si target kita nyamperin penggoda kita. Maksudnya penggoda apa nih Mas? Iya, lu lihat aja deh ya. Udah tenang Oke, aja, tenang. oke. Lutfi kita udah di depan juga kok, tenang aja nih. Hai. Lutfi ya? Iya, Lutfi. Duduk. Iya. Ya. Kok bengong? Kenapa? Ya kamu beda banget sama di foto. Masa sih? Cantik banget. Kamu bisa aja sih, kamu juga ganteng sih. Makasih. Kok kamu bisa kenal aku? Bilang aja. Dari temen kamu. Aku kenal kamu kan dari temen aku itu. Kan itu temen kamu juga kan. Aku bilang sama temen aku buat cariin kosan. Dia kenalin aku ke kamu gitu. Oh gitu. Kamu deket-deket kenapa? Ya nggak apa-apa kok. Kamu bener ya punya kosan ya? Aku punya kosan putra putri. Bunda tadi kan dia mau ketemu sama bosnya. Kenapa dia harus ketemu sama perempuan ini? Dibohongin, dikibulin lo. Masih ada kamar kosong nggak? Apa sih yang nggak buat kamu? Ih, serius? Maksud Iya, aku tuh atur bener semuanya masih- pokoknya. Serius, masih ada Serius. kamar kosong. Kamu kenapa mau pindah kosan? Karena kos-kosan di sini banyak aturan, jadi aku pengen pindah aja gitu. Ini tuh bete tahu kayak nggak bebas gitu. Oh nggak bebas. Kayak aku pulang malam nggak bisa. Jadi udah dikunci jam 11 itu. Pokoknya banyak aturan deh, bete banget. Terus di sini aku tuh nggak bisa kayak gitu. Yaudah, tapi kamu jadi pindah ke kos aku. Emang di kosan kamu bebas ya? Bebas lah, orang aku yang punya. Gimana sih kamu? Serius? Serius. Terus ya, kok pegang-pegang sih? Masih genit sih. Ngomong-ngomong, kalau aku deket-deket kayak gini emang gak apa-apa ya? Gak apa-apa kok. Nggak akan ada yang marah. Yang marah cowok aku maksudnya. Lah enggak sih, aku baru putus sama pacar aku. Kebetulan aku udah putus sama cowok aku. Oh gitu? Terus kalau aku deket gini ada yang marah nggak? Terus emang kalau aku deket-deket sama kamu kayak gini, gak akan ada yang marah ya sama kamu? Enggak kok, kamu tenang aja. Kamu gak ada pacar gitu? Sebenarnya aku ada istri sih. Tapi bentar lagi mau cerai. Apa cerai? Kan aku masih nikah sama dia Bunda. Makanya kurang aja. Oke. Emang kamu mau cerai kenapa sih? Emang kamu kenapa? Kok bisa sampai cerai? Ya hubungan aku tuh kurang baik sama istri aku. Oh, kamu mau cerita nggak sama aku? Siapa tahu kamu butuh temen curhat gitu. Ya gini, jadi selama ini ibu aku yang sakit. Aku ngejagain terus ibu aku. Terus istri kamu nggak ngejagain ibu kamu gitu? Enggak, dia jaga kosan. Bunda, kenapa dia membalingin fakta Bunda? Kan ibu aku yang sakit. Kenapa dia bilang kayak gitu? Ya kan ibu kamu, ih bener-bener nih. Nih, aduh. Aku nggak bisa terima Bunda. Terus kamu tahu nggak? Kenapa? Ternyata selama dia jaga kosan, dia ada main sama anak kos cowoknya. Ya udah, kamu yang sabar ya. Kasian banget sih kamu. Iya. Emang kamu siap hidup jadi duda? Emang kamu siap hidup jadi duda? Ya kan aku jadi duda sekarang nggak akan lama. Maksudnya kamu udah punya pengganti istri kamu gitu? Ya kan sekarang udah ada kamu.
tega, Mas. Suami aku kayak gitu. Sabar ya Allah. Masa cepat itu sih kamu baru juga cerai dari istrinya, terus langsung pilih aku buat jadi istri kamu? Emang kamu nggak mau sama aku sayang? Aku punya kos-kosan. Ya kan bukannya nggak mau ya, cuman kan kamu itu baru cerai. Masa harus langsung nikah sama aku sih? Nanti kalau aku ngeduda lama-lama, kamu keburu diambil orang. Nanti lama-lama aku diambil orang. Kamu tahu nggak sih? Ya, Laki-laki itu saling bunuh buat dapetin kamu. kamu mah bisa aja Iya sih. serius. Kamu mau tahu sesuatu nggak sih? Apa tuh? Kamu itu unik tau. Maksudnya? Iya, kamu satu. Jadi bayangan kamu ada di mana-mana. Gombal terus. Semenjak aku kenal sama kamu, Hmm? aku jadi pengen belajar elektro. Elektro. Kok belajar elektro? Iya, aku jadi pengen buat pembangkit listrik tenaga cinta sama kamu. Gerah ya. Oh, kamu kepanasan. Mm-mm, Ini aku gerah. tiupin. Ih, geli. Geli Kenapa tau. geli? Soalnya kamu niupnya ke kuping. Kan kata orang kalau geli itu penyayang orangnya. Kamu mah. Enggak, iya nggak kayak istri aku yang nggak peduli sama aku dan sama ibu aku. Masukin dong salah satu kru kita dong. Pura-pura jadi pacar Lutfi, kita pengen tahu reaksinya kayak apa nih. Biar kerjain dicoba dikerjain tuh. Dia siapa nih? Terus Boy, lu ngomong terus ya Boy, lu ngomong terus Boy. Lu marah-marah Boy. Lah sini siapa? Lu siapa? Enggak, aku cuma ini cuma aku yang beneran aku putus. Kamu ngapain sih kesini? Kak, Dia apa? kamu yang ngapain? Ini Boy sih gagap begini ngomongnya. Allah. Padahal gue udah ngarepin dia ketakutan, bener-bener ketakutan. Ini gimana mana takut? Oh mas, ini salah paham. Ini Lu salah yang paham. ngapain? Ini salah paham. Dia cuma mau ngekos di tempat saya. Aku tuh cuma mau cari kosan, Iya. mau pindah dari kosan ini. Bohong pasti. Enggak, saya emang punya kosan. Bohong. Mas bisa cek di tempat saya punya kosan. Udah Boy, lu cabut dah Boy. Ya Lutfi lu minta maaf ya, Aduh. Bukan Tuh siapa- maaf ya. Kamu. Lu duduk Katanya aja, bilangnya duduk udah aja. Ih, aku tuh udah putus sama dia, cuman dia tuh emang kayak gitu. Benar. Iya, dia tuh kayak selalu nganggap aku pacarnya terus. Aku nggak terima, Bunda. Aku nggak terima. Aku mau keluar. Ya, aku kan nanya kamu bohong apa enggak, bukan kamu mau cerain atau enggak. Mas, apa-apaan kamu, Mas? Mas. Jadi gini kamu, Mas. Kamu bilang tadi ketemu bos kamu. Ini bosnya. Ini bos kamu, Mas. Ini anak bos saya. Oh, anak bosnya. Terus ya, anak bos. Ini anak bos kamu. Bentar. Sini kamu. Ya, kamu kenapa sih masih ngikutin aku terus main kamera kayak gini? Ini masalah kerjaan, kamu jangan malu-maluin. Ini masalah kerjaan. Itu bos kamu. Dia anak bos aku, emang dia menjadi manajer di kantor kita. Pakai baju tidur begitu? Iya, dia mau ngekos juga di kosan kita. Gua tanya ya. Udah, biar saya yang tanya mas. Biar saya tanya. Kamu anak bos aku kan? Iya kan? Oh gitu ya. Sekarang gini deh, sekarang lo lihat ini nih. Nah, lo lihat tuh. Oh. Oh jadi kalian ngejebak? Iya. Ngejebak ini. Ini anak bos lo. Hah? Kamu tega ya? Gue pikir kamu benar-benar tadi. Mas, tapi kamu bilang tadi kamu udah cerai sama aku, Mas. Ya oke udah cukup. Sekarang kamu tahu nggak aku selingkuh kenapa? Kenapa? Karena kamu lebih milih ibu kamu terus daripada aku. Ya wajar lah dia lebih milih ibunya. Ya ibu yang lahirin dia. Kamu tahu nggak sih? Aku kurang perhatian nggak kayak suami-suami lain. Karena istrinya perhatian, tahu nggak? Banyak tau nggak yang LDR, tau nggak suami istri harus terpisah. Ya kan ibu ngurusin mertua lo gimana sih? Terus kamu ngertiin aku, Mas. Ah udahlah. Aku mau jelasin, Mas. Apaan? Ini ada yang telepon. Iya, halo, Mbak. Kenapa, Mbak? Kenapa? Mama pingsan. Ya, aku sekarang pulang ya, Mbak. Iya. Mama kamu pingsan. Mama aku pingsan, Bunda. Oh yaudah. Cari sepatu lo tuh. Iya udah cepetan kita
Ya aduh, pas semua panik dan ngejar Gilang, Bunda bener-bener nggak sengaja banget. Bunda tuh nabrak cewek yang pakai tongkat. Di mobil aja deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, Mbak, maaf ya nggak sengaja. Maaf ya, saya jadi cepet-cepet. Maaf ya, Uya. Bunda keinget, bukannya cewek ini yang pakai tongkat yang pernah dibilang Mas Uya. Dari tadi ada cewek yang ngikutin pakai tongkat. Masa dia sih? Keesokan harinya kita pun menjemput pelapor di rumah ibunya. Assalamualaikum. Kita ketok-ketok nggak ada yang buka. Iya. Astagfirullahaladzim, apaan itu? Mila, itu apa Mila? Iya, ibu aku minta darah. Aku masuk boleh ya? Boleh. Allah, maaf ya Bu ya. Maaf banget Ibu, maaf ya Allah Ibu. Astagfirullahaladzim ya Allah Bu. Ibu sakit tuh berapa lama Bu? Udah. Nah, kamu pulang aja, kamu urus suami kamu, ibu nggak apa-apa. Tapi ibu lagi Minta sakit. maaf ya ibu ya. Ya Allah, Urus suami tua kamu bisa minta maaf aja, sama ya. aku gara-gara sakit. Minta maaf ibu yang suka ngurus ibu kamu. Udah kewajiban Gara-gara aku itu suami urus kamu, ibu. kamu suka berantem sama suami kamu. Dan kita baru tahu ternyata memang ibunya ini bener-bener sakit, gak bisa bergerak. Bener-bener ya ampun, wajar lah kalau seorang anak harus merawat ibunya. Karena ibunya pelapor ini perlu bener-bener pertolongan. Pas kita lagi ngobrol, tiba-tiba Bunda, kita Ya, ya, depan ya. Bunda. Bu, sebentar ya, Itu Bu. suara apaan, Ya, ya, Bunda? ya. Saya kejar, akhirnya ketangkep tuh orang. Laki-laki, cowok. Sini lo. Ya itu siapa ya? Sini lo. Itu tadi yang bunyi kelontong apa? Ini nih. Itu apaan, Mas? Ini berarti itu kertas teror yang lo... Ini kertas yang kamu maksud bukan? Ini kan yang Tinggalkan suamimu atau hidupmu akan sengsara. Lo buka. siapa lu siapa? Lo buka. Kau gue lapor polisi ya? Jangan. Oke, berarti cowok yang neror nih. Lu siapa? Buka nggak? Lo buka sekarang, buka. Ya, lo kenal dia nggak? Aku nggak kenal, Mas. Hah? Lo disuruh? Teman suami kamu atau teman siapa atau teman dari anak kos bukan? Aku nggak kenal, Bunda. Kamu kenapa tahu rumah ibu aku? Biasanya kan kamu teror rumah aku. Ya kok bisa tahu rumah ibunya dia? Iya. Abang kenapa? Disuruh. Yang nyuruh laki perempuan yang nyuruh. Cewek. Perempuan. Dia bilang ternyata dia disuruh suruh seorang cewek, yang nyuruh cewek katanya. Siapa nih? Berarti terdakwanya masih bisa jadi ya itu kemarin anak kos kemarin. Terus kok kepala saya masih teringat dengan Namon, sahabatnya Mila, atau anak kos yang lain yang masih bisa jadi tersangka. Oke, nih, bawa mobil depan kita ikutin nih. Cepat Ya, bawa nih. Yo. Mbak, jagain ibu ya, Mbak. Ini kan yang kemarin, Bunda. Ini tempat tongkrongan suami lo kan? Iya, Kita ketemu sama si Wanda. anak kos ya? Sama si Wanda. Bener berarti Wanda emang yang selingkuh sama suami lu yang neror. Kok dibawa ke sini sih? Ini gimana sih maksudnya lo di sini? Cewek yang nyuruh, orang yang nyuruh lo cewek di sini. Saya nggak ikut-ikutan, pokoknya orang yang saya suruh, yang nyuruh saya di situ. Ya, lu ikut dong enak aja. Kita kan nggak tahu siapa. Di situ saya nggak ikut-ikutan pokoknya. Oke, gua kesana lo pegang dulu. Kalau lo Jangan. lo pegang dulu. Bener lo di sini ya? Iya di situ. Yo. Sampainya di tempat tongkrongan tersebut bener aja kita ngelihat ada Gilang, suaminya lagi berantem sama cewek dan bukan tuh cewek yang pakai tongkat. Itu yang kata Bunda. Nih, gue juga lihat mau kali ketemu. Dia siapa ya? Itu siapa, Bunda, yang pakai tongkat? Orang yang pakai tongkat itu nyuruh. Kita belum sempat samperin tiba-tiba. Loh, kok sahabat aku di situ, Bunda? Si Namon kan? Iya, itu si Namon. Pegang tangan suami lu lagi. Namon! Kamu ngapain di sini? Kamu ada apa, Namon?
Kenapa kamu di sini? Udah, nggak usah ribut-ribut. Maksudnya apa sih ribut-ribut? Ya sekarang siapa nih? Apa hubungan lo sama dia? Kenapa lo Kenapa marah-marah? kamu diam aja, Namon? Kamu juga apaan, Mas? Kamu ada apaan? Namon, kamu nyuruh dia buat teror aku. Aku nggak tahu dia siapa. Ternyata cewek yang pakai tongkat itu adalah Jadi gini ya, aku ini mantannya Gilang. mantannya Gilang. Iya. Mantan apa nih? Mantan pacarnya yang mau dijanjiin nikah. Oke, tapi kamu nyuruh orang buat neror dia, betul? Iya. Karena aku masih sakit hati sama dia. Kenapa? Dia Maksud kamu apa? Lu buang gua kayak sampah. Dia ninggalin aku demi nikah sama kamu. Dia udah buat aku kecelakaan kayak gini. Itu musibah. Tapi kecelakaan ini gara-gara dia. Iya, dia yang bawa motor dan tiba-tiba ketabrak dan aku yang Aku nggak tahu itu musibah. Oke, hubungan lo berdua apa? Pacaran kan? Udah deh, udah. Sekarang aku tanya sama kamu, kamu pilih aku apa sih dia? Ternyata ketahuan lah kalau ternyata Namon sahabat Mila ini pacaran sama Gilang. Kamu sahabat aku, Namon, tapi kamu tega. Udahlah, Namon. Kamu sahabat dari kecil aku, Namon. Kau tak akan pernah rasa. Di situ Gilang benar-benar lupa diri. Dia lebih mementingkan wanita lain dibanding istrinya. Mas, aku kurang apa Mas sama kamu sampai kamu. Bodoh amat, ini semua salah lu. Kesalahan aku apa, Mas? Lu nggak pernah merhatiin gua. Ya, tapi ibu sakit, Mas. Harusnya kamu ngerti. Ya aku ngerti, udah ngertiin berapa bulan, sekarang bertahun-tahun. Uang kita mulai menipis, udah mau habis. Gara-gara ngobatin ibunya. Ya wajar lah, harus lah. Namanya juga orang tua dia. Cowok bener-bener Wajar lah, Mas. Kamu, Namon, kamu udah aku kasih kepercayaan buat jaga kosan, buat jaga Mas Kenapa Gilang. masalah? Tapi kamu kayak gini. Iya, masalah sama kamu. masalah banget. Lu tau gak, kesalahan terbesar lu ya. Lu suruh gua ngurusin suami lu ya, gua urusin dong suami lu. Lu ngurusin ibu lu yang sakit itu, aduh. Gue tanya satu lagi, baju tidur itu baju tidur siapa? Iya, baju tidur saya. Berarti bener yang waktu lu pertama kemarin itu ketemu dia di... Itu lu keluar dari kamarnya dia kan? Dari jendela itu lu. Iya, emang saya. Mas. Aku minta maaf, Mas. Udahlah semua udah terlanjur, udah. Tapi aku minta maaf. Udah, Jangan, dia udah semuanya. pilih saya ya. Dia udah pilih saya. Diurusin aja tuh ibu kamu. Aku lagi cinta dia. Dia memang manis. Dulu tuh dia kayak gitu. Giliran udah buang sama dia. Lu gak punya hati kan? Lu gua gak punya hati. Suatu saat pasti dapat akibatnya. Dan satu lagi asal kamu tahu, aku selingkuh karena kamu nggak pernah ngasih aku anak. Udah. Aku hamil, Mas. Udah nggak usah. Udah nggak usah. Kamu sama Tapi aku dia aja. hamil. Udah sama Udah. aku aja. Aku minta maaf. Tapi kamu udah jahat masalah aku, Mas. Aku minta maaf. Udah, kamu Udah. Awas ya. Dia sahabat aku. pasti udah sih kamu sana. Dia lagi hamil sama aku. Jadi cewek. Udah, ibu udah. ada masalah sama saya. Kamu beneran hamil? Ada masalah. Aku minta maaf. Kamu lebih memilih sahabat aku. Maafin aku sayang sama kamu. Selama ini cuma pengen punya anak dari kamu sebenarnya. Tapi kamu lebih memilih dia dibanding anak. Ya udah, aku minta maaf sekali lagi ya. Aku mau minta maaf ya sama kamu. Aku kayak gini karena aku sakit hati sama Gilang. Itu musibah, kamu harus maklumin itu juga. Enggak. Aku minta maaf ya, aku ngerti sebagai kamu jadi cewek. Aku tahu kok perasaan kamu kayak gimana. Tapi kamu, dan buat lo, jangan pernah lo nyakitin dia. Lo boleh nyakitin gue, tapi jangan. Ya, gue janji buat bakal jaga dia sekarang. Sama ikhlasin, ya Mbak emang bukan jodohnya dia. Dan tapi kita senang sih Playboy Zaman Now kali ini. Walaupun tadi dari beberapa hari ini terjadi huru-hara, tapi kita berhasil mempersatukan dan menolong kehidupan rumah tangga yang hampir bercerai-berai, hampir. Makanya aku seperti aku bilang, jangan pernah nilai orang itu hanya dari sampingnya aja. Taunya baik, di depannya baik, taunya di belakang jahat. Tadi sahabat dia. Tapi untung karena Playboy Zaman Now, rumah tangga mereka selamat. Inilah hikmahnya. Sabar ya Mbak ya. Terima kasih banyak, Mbak, ya, atas perhatian.